Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di acara Jamu Jumpa Bagi Ilmu. Oke, sebelumnya saya Yuanda Pertasari Putri Sintia sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat spesial, yaitu terkait dengan konsep Nabi dan Rasul dari perspektif Al-Quran menurut jurnal dari Wan Zainal Qamardin bin Wan Ali. Nah, sebelumnya kita kedatangan salah satu tamu spesial nih yang akan mengajak kita untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan topik yang akan kita angkat kali ini. Yaitu saya bersama teman saya yang bernama. Ya, perkenalkan saya Ahmad Kris Aminuwo. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari moderator. Ya, terima kasih. Oke, bagaimana kabarnya Mas Karis? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Oke, langsung saja ya. Mungkin kita akan mengenal secara sedikit gitu terkait dengan Nabi dan Rasul. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi dan Rasul adalah mereka manusia pilihan Allah yang diutus untuk membimbing manusia agar manusia tersebut hidup sesuai dengan syariat Islam. Pengertian dari Nabi sendiri yaitu seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban baginya untuk mendapatkan wahyu kepada orang lain. Kemudian Rasul yaitu orang yang mendapatkan wahyu dari Allah tetapi tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun harus juga disampaikan kepada umatnya. Ada salah satu kalimat yang menyatakan bahwa Nabi itu belum tentu Rasul, tapi Rasul itu sudah pasti Nabi. Untuk pengertian yang lebih jelas lagi, mari kita simak penjelasan dan pemaparan dari salah satu narasumber terbaik kita. Oke Mas, bagaimana? Udah siap? Ya, terima kasih atas waktunya di sini. Oke, ini kita ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan konsep Nabi dan Rasul dari perspektif Al-Quran. Ya. Yang pertama sih, apa sih pengertian Nabi jika ditilik dari jurnal perspektif dari Wan Zainal Qamardin bin Wan Ali? Oh ya, di sini saya akan menunjukkan bagaimana konsep artikel dari konsep Nabi dan Rasul dari perspektif Al-Quran oleh Wan Zainal Qamardin Wan Ali. Ya, di sini pengertian Nabi menurut bahasa. Di sini secara bahasa kata Nabi dari bahasa Arab yakni naba yang artinya berita atau kabar. Dalam hal ini Nabi diartikan sebagai seorang yang menerima berita atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umatnya oleh umat manusia. Seorang nabi membawa petunjuk dan risalah yang ditunjukkan oleh untuk membimbing manusia menuju kebenaran dan kebaikan. Menurut bahasa dalam artikel ini, orang-orang Arab pada biasanya menggunakan perkataan dari Nabi di dalam dua bentuk, seperti bentuk berikut. Untuk bentuk yang pertama yakni perkataan Nabi yang berakhir dengan huruf hamzah, dan yang kedua perkataan Nabi yang berakhiran tanpa huruf hamzah. Perbedaan pendapat ini di kalangan ahli bahasa para ulama mengenai perkataan tersebut adalah berpacu dari kedua bentuk tadi. Dengan hubungan persoalan ini, Ibnu Durayat berpendapat perkataan Nabi yang dimasukkan huruf hamzah di akhir adalah berasal dari perkataan al-naha yang membawa pengertian kabar atau berita. Nah, untuk secara ringkasnya, Nabi ini merujuk pada orang yang menyampaikan berita, dan Nabi menduduki kedudukan dan martabat yang tinggi dan mulia. Di dalam artikel konsep Nabi dan Rasul dari perspektif Al-Quran oleh Wan Zainal Qamardin bin Wan Ali ini terdapat beberapa pendapat dari ulama, yakni yang pertama pendapat dari Ibnu Manzur turut berpendapat demikian berdasarkan dalil yang dipetik dari Al-Quran tentang apalah
mereka saling bertanya-tanya mereka tentang berita An-Naba yang besar. Untuk dalil yang kedua, siapakah yang memberitahu An-Ba'a hal ini kepadamu? Nabi menjawab, Allah yang mulia, yang maha mengetahui lagi maha mengenal, telah memberitahukan atau naba kepadaku. Dalil ini menunjukkan kepada bahwa seorang itu dikenali sebagai nabi karena dia menyampaikan berita yang diberitahu oleh Allah kepadanya. Jadi itu untuk pengertian nabi menurut bahasa yang saya dapat dari artikel ini. Oke, jadi untuk secara ringkasnya ya pengertian nabi dari jurnal yang ditulis oleh Wan Zailan Kamarudin bin Ali itu adalah nabi itu sebagai petunjuk atau orang yang menyampaikan berita baik dari Allah dan orang tersebut memiliki kedudukan yang mulia. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu kan ini tadi nabi ya. Nabi itu apa sih pengertian rasul dari perspektif Al-Quran jika ditilik dari jurnal yang ini tadi kita bahas? Ya, jadi pengertian rasul menurut bahasa yakni utusan. Kata utusan ini berasal daripada dasar arsal irsal yang memberikan beberapa pengertian dari sudut bahasa. Ini ada beberapa pengertian menurut dari artikel yang saya baca tadi. Untuk yang pertama yakni rasul menurut bahasa yang pertama yakni perutusan atau percampuran dan keseluruhan. Untuk yang kedua ada perutusan secara paksaan yang dikhususkan bagi sesuatu yang tidak berakal untuk memikul sesuatu perkara sama ada ia membenci atau disukai. Jadi ada hubungan yang saling disukai atau sama-sama saling membenci. Untuk yang ketiga ini perutusan seorang yang berakal dengan membawa berita mengenai perkara keduniaan. Untuk yang terakhir ini utusan berita terutama pada hubungan dengan persoalan tentang keagamaan. Ada pula menurut para ulama. Untuk yang pertama yakni menurut ulama Ibnu Manzur, perkataan irsal memberi maksud yang sama seperti di atas karena seorang itu dikenali sebagai rasul apabila ia diutus untuk melakukan suatu tugas yang penting. Jadi pengertian tersebut adalah berdasarkan dari Al-Quran. Di sini berdasarkan dari Al-Quran disampaikan, dan sesungguhnya aku mengirimkan utusan atau al-mursilah kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan itu, atau yang disebut dengan al-mursalun. Di sini selanjutnya ini ada rasul menurut istilah. Ada kumpulan beberapa pendapat. Yang pertama termasuklah Al-Tahawi yang berpendapat rasul adalah seorang yang menerima berita yang disampaikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan dia diperintahkan menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. Jadi seorang rasul ini mendapatkan perintah dari Sang Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintah untuk menyampaikan kepada berita atau pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut untuk menyampaikan kepada orang-orang lain atau umat-umat Islam itu sendiri. Di sini ada Al-Sarani membagikan perkataan Rasul kepada dua pecahan. Yang pertama, pecahan pertama ini perkataan Rasul secara khusus, dan yang kedua adalah gabungan di antara kedua perkataan Rasul dan Nabi. Dan menurut ulama-ulama ahli yang akan saya sampaikan sebagai berikut ini, yang pertama ada
Al-Baidawi mengatakan Rasul boleh dimaksudkan kepada seorang yang diutuskan Allah dengan membawa sesuatu syariah yang baru dan menyeru dan umat manusia mengikuti syariat tersebut. Dan yang kedua yakni Al-Baghdadi ini mengemukakan pendapatnya yang merangkum ciri-ciri seperti yang dijelaskan oleh Al-Badawi dalam artikel konsep Nabi dan Rasul dari perspektif Al-Quran oleh Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi tadi ada beberapa pengertian ya terkait dengan Rasul dari beberapa ahli. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya Rasul itu adalah utusan atau mereka yang mendapat mendapat perintah dari Allah untuk membawa berita tentang kebaikan bagi para umat-umatnya, yaitu umat-umat untuk memeluk agama Islam. Oke, terkait tadi keduanya kan sudah dijelaskan ya antara Nabi dan juga Rasul. Boleh tahu nggak sih apa sih perbedaan dari Nabi dan Rasul ini jika ditilik dari perspektif Al-Quran? Untuk pengertian definisi Nabi dan Rasul dalam perspektif Al-Quran ada beberapa perbedaan yang spesifik. Yang pertama, Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah namun tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia secara luas, melainkan lebih kepada memberikan arahan kepada kaumnya sendiri. Untuk Rasul sendiri adalah orang yang ditugaskan, orang yang juga menerima wahyu tetapi memiliki tugas tambahan untuk menyampaikan pesannya kepada umatnya secara luas, namun ditugaskan untuk mengajarkan risalah Allah dan menegakkan hukumnya di tengah masyarakat. Untuk tugas dan amanah ini Nabi, menurut beberapa ulama tafsir, Nabi biasanya datang untuk melanjutkan ajaran yang sudah dibawa oleh Rasul sebelumnya. Untuk tugas dan amanah Rasul sendiri, Rasul diutus untuk menyampaikan syariat baru atau memperbarui syariat yang sudah ada. Rasul diutus pada saat umat manusia telah menyimpang dari ajaran-ajaran sebelumnya atau membutuhkan pedoman yang lebih jelas. Oke, kesimpulannya dari pertemuan kali ini itu jadi Nabi belum tentu Rasul dan Rasul itu sudah pasti Nabi. Karena apa? Karena Nabi sendiri itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan hanya sebagai kaumnya saja. Tapi jika Rasul itu dia sebagai pembawa risalah bagi setiap umat, bagi semua umat luas gitu ya, gitu ya Mas. Oke. Kan itu begitu ya. Oke, mungkin hanya ini saja ya. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Apa ditambah? Sudah tidak ada, orang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, jadi di sini karena mungkin itu saja kami undur diri ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silk. Sonic.